perjuangan perempuan yang diinginkan oleh kita sekarang kalau kita dalam skop umat Islam adalah perjuangan bagaimana mengangkat kembali pesan-pesan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan posisi perempuan dan apresiasi Al-Quran dan hadis tentang perempuan. Nah, kalau dulu sebelum Islam itu perempuan dibunuh, tidak diberi hak hidup, perempuan didiskriminasi dan lain sebagainya, justru kita mau mengangkat perjuangan perempuan dalam skop MUI Sulawesi Selatan dan juga perempuan dan Islam adalah bagaimana mengangkat kembali pesan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Sulawesi Selatan mempersembahkan sebuah acara kajian keislaman dengan tema Sakinah bersama PPRK MUI. Acara Sakinah ini akan membicarakan seputar permasalahan keluarga yang akan dibahas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah terkait perempuan dan ketahanan keluarga. Bersama kami di studio MUI Channel telah hadir narasumber kita, Ibu Profesor Siti Aisyah Kara, MA, PhD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana perempuan dan ketahanan keluarga, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan atau membacakan profil singkat beliau. Profesor Siti Aisyah Kara, MA, PhD merupakan Guru Besar dalam bidang hadis dan gender UN Alauddin Makassar, perempuan kelahiran Karumbu Bima, Prof. 9 September 1964. Dan jenjang pendidikan beliau S1 IAIN Alauddin Ujung Pandan selesai tahun 1990 di bidang studi tafsir hadis, kemudian S2 selesai tahun 2000 di James Cook University Australia. Kemudian dengan program studi Women Studies, dan pada tahun 2008 selesai pada tahun 2008 beliau melanjutkan program S3 dengan program studi yang sama tetap di Women Studies di Flinders University Australia. Nah, di samping riwayat pendidikan beliau yang memang bergelut tentang persoalan keperempuanan, beliau juga memiliki jabatan yang terkait dengan persoalan perempuan. Antara lain, beliau adalah mantan ketua Pusat Studi Gender dan Anak UN Alauddin Makassar dan mantan wakil rektor bidang kemahasiswaan UN Alauddin Makassar, Prof. Lalu karya-karya beliau yang menurut saya sangat terkait erat dengan masalah yang akan kita perbincangkan pada hari ini antara lain pernah menulis di jurnal Lambert Academic Publishing Jerman buku ya, Rereading of Quranic Understanding on Domestic Violence, ya, bagaimana pembacaan ulang untuk memahami Quran terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu juga pernah menulis buku juga barangkali ini, Prof, Islam dan Perlindungan Anak, ya, tahun 2014. Dan baru-baru ini di masa pandemi kalau ya kita bersama-sama menyusun buku pengasuhan anak oleh UNICEF. Ya. Lalu kegiatan-kegiatan beliau selain sebagai guru besar di UN Alauddin Makassar, beliau juga Prof juga merupakan anggota Forum Wakil Rektor 3 PTKIN Indonesia Timur dan tim penasehat LBH Apik Makassar. Ya. Jadi pemirsa atau siapapun yang menyaksikan MUI Channel ini dalam program Sakinah bersama PPRK MUI Sulawesi Selatan, narasumber kita kali ini memang sangat tepat untuk membicarakan tentang perempuan dan ketahanan keluarga.
Baik, Prof. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan saya yang agak menggelitik ya terkait dengan perempuan ini. Kita ketahui bahwa perjuangan terkait dengan perempuan itu masih terus berlanjut sampai hari ini. Padahal kalau kita merunut ke sejarah tentang makhluk yang namanya manusia di muka bumi ini, itu kan hanya ada 2 jenis kelamin. Kalau tidak perempuan ya laki-laki. Nah, pertanyaan saya sebenarnya perjuangan terkait dengan perempuan ini berjuang dari siapa? Dan apakah itu perempuan memperjuangkan dari keterkungkungan dalam lingkup dunia laki-laki, ataukah ada sebuah sistem yang memang sudah membuat perempuan dari dulu hingga kini itu terdominasi ya, terhegemoni? Silahkan, Prof. Makasih. Perjuangan perempuan yang diinginkan oleh kita sekarang, kalau kita dalam skop umat Islam, adalah perjuangan bagaimana mengangkat kembali pesan-pesan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan posisi perempuan dan apresiasi Al-Quran dan hadis tentang perempuan. Nah, kalau dulu sebelum Islam itu perempuan dibunuh, tidak diberi hak hidup, perempuan didiskriminasi dan lain sebagainya, justru kita mau mengangkat perjuangan perempuan dalam skop MUI Sulawesi Selatan dan juga perempuan dan Islam adalah bagaimana mengangkat kembali pesan Al-Quran dan hadis yang pada dasarnya Al-Quran dan hadis itu memberikan inisiasi awal supaya perempuan itu menjadi manusia yang luar biasa, sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibeda-bedakan. Jadi ini perjuangan kita sesungguhnya, bukan dalam konteks bagaimana kita mau berkompetisi secara tidak sehat, tetapi lebih kepada bagaimana kita mau supaya laki dan perempuan ini menjadi mitra sejajar, mitra dalam perjuangan jihad amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira itu yang kita perjuangkan, apapun posisinya, pada endingnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, akses perempuan itu yang kita perjuangkan. Kalau selama ini kebetulan laki-laki atau sebagian perempuan yang mendiskreditkan perempuan sendiri, saya kira itu tidak sesuai dengan nafas Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, selama ini kan sering ada kesan yang menimbulkan semacam anggapan-anggapan bahwa Islam itu terlalu mengekang perempuan. Padahal seperti tadi yang Prof katakan bahwa justru Al-Quran dan hadis itu banyak sekali dalil-dalil baik itu ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu benar-benar sejajar ya. Misalnya mungkin dalam surah Ali Imran ya, ayat 195 bahwa usaha yang dilakukan laki-laki dan perempuan itu sama-sama akan diberikan balasan yang setimpal, dan beberapa ayat lagi dalam Al-Quran. Nah, Prof, jadi di mana sebenarnya letak? Kenapa sampai saat ini kesan tentang Islam meminggirkan perempuan itu masih ada? Padahal kalau kita melihat perjuangan Rasulullah dari zaman dulu, bahkan salah satu misi utamanya adalah tahrirul mar'ah, memerdekakan perempuan. Silahkan, Prof. Ya, saya kira asumsi bahwa Islam menurut sebagian orang adalah mendiskreditkan perempuan, mendiskriminasi perempuan, itu sebenarnya bagi orang-orang yang tidak memahami secara komprehensif ayat dan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ayat tentang bahwa laki-laki dan perempuan adalah khalifah fil ardh. Juga ayat yang disampaikan oleh host tadi juga, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya. Itu kan memberikan apresiasi kepada laki-laki dan perempuan bahwa pahala dan dosa itu bukan karena dia perempuannya. Allah memberikan jaminan pahala dan siksaan itu karena amal soleh dan amal ketidakbaikan yang dia lakukan. Jadi Allah itu tidak menanya kalau perempuan masuk neraka dan laki-laki masuk surga, bukan itu poinnya. Jadi amanah Allah tentang khalifah fil ardh itu tidak ditujukan kepada laki-laki, tapi ditujukan juga kepada perempuan dan laki-laki ya. Jadi yang muncul itu justru misalnya pemahaman orang tentang warisan. Misalnya warisan itu kan 2:1. Betul. Kesaksian itu kan 2:1.
Nah itu bukan berarti difahami bahwa memang laki-laki lebih hebat daripada perempuan, atau istilah konteks kajian gendernya bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan. Perempuan posisinya inferior biasanya. Tetapi kan itu ayat itu tidak dipahami secara secara teks, tetapi harus kita pahami kenapa ayat dan hadis itu berbicara tentang 2:1. Misalnya tentang kewarisan. Kewarisan memang 2:1 itu kalau di dalam posisi awal hukum asal, hukum dasar hukum asal dalam hukum Islam. Kenapa perempuan 1 dalam konteks warisan dan laki-laki 2? Itu karena saya tidak melihat pada kajian bahwa laki-laki lebih banyak tanggung jawab kepada perempuan, dan bukan itu konteksnya menurut saya. Konteksnya menurut saya adalah laki-laki atau perempuan itu tidak ada akses, dia tidak punya hak kewarisan sebelum Al-Quran turun. Nah ketika Al-Quran turun tentu merubah sistem masyarakat pada saat itu, yang Arab pada saat itu tidak ada perempuan hak warisan, maka Al-Quran memberikan hak warisan, merubah dari tidak ada menjadi ada. Yang satu. Yang kedua, di dalam hukum Islam kan ada proses at-tadrij, ada penahapan, tadrij fit tasyri'. Jadi hukum Islam itu tidak dikondisikan sesuai dengan konteks masyarakat. Itu baru akses awal. Tapi kan setelah itu ada kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan Nabi dan juga kebijakan Umar bin Khattab bagaimana mendistribusikan hak-hak kewarisan kepada keluarga. Kan itu di dalam perkembangannya akhirnya setara juga sebenarnya. Jadi kita jangan melihat satu ayat itu dan itu menjustifikasi bahwa memang perempuan itu cuma dapat separuh dari laki-laki dan seterusnya. Nah, dalam kaitan tadi dengan warisan 2:1, yang banyak juga membuat semacam pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang tidak sama laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pembagian hal tersebut. Tetapi sekali lagi seperti yang Prof tadi katakan, bahwa ada background ada situasi kondisi sosial historis yang membuat kemudian ayat-ayat tersebut berbicara tentang 2:1. Berarti mungkinkah Prof ini kita mengatakan bahwa tidak mengamalkan Al-Quran kalau dikatakan 2:1 itu bisa berubah gitu? Apa mungkin orang menganggap, wah Anda tidak mengamalkan ayat Al-Quran? Kan itu yang ditakutkan, yang banyak ditakutkan, bahwa kita tidak mengamalkan Al-Quran ketika tidak mengamalkan itu 2:1. Kita tidak melihat pada konteks teksnya itu. Kalau kita berbicara tentang pandangan Muhammad Asyur, dia mengatakan, dia menafsirkan ayat itu adalah teori limit. Jadi limit daripada perempuan minimal dapat 1, laki-laki maksimal dapat 2. Pada akhirnya 50-50 juga, itu dalam konteks pandangan orang. Tapi kalau pandangan saya bisa saja dalam konteks warisan hukum asal itu 2:1, tapi kan ada transfer harta yang bisa dilakukan oleh ayah. Misalnya bapak saya lebih mencintai saya karena saya mengurus mereka dengan susah payah. Saudara saya laki-laki, dia sudah profesor misalnya, saya belum profesor dan saya tidak punya akses selain income yang lain. Boleh enggak itu ditransfer seluruhnya? Boleh saja dengan catatan musyawarah. Jadi hukum asal itu bisa berubah menjadi musyawarah, bahkan saudara perempuan bisa lebih banyak tergantung musyawarah keluarga. Tapi itu hak dasar pertama, itu tidak boleh dilanggar. Tapi boleh enggak melebihi, perempuan boleh melebihi? Boleh, tergantung situasi dan kondisi keluarga. Jadi kita memahami hukum Islam atau Al-Quran dan hadis tidak bisa ansih begitu saja, kita tekstual istilahnya. Saya kira itu. Iya, berarti memang istilahnya asbabun nuzul ayat itu, kalau kemudian ayat itu punya asbabun nuzul, atau paling tidak dalam situasi apa ayat tersebut diturun kepada Rasulullah. Demikian pula dengan hadis, saya kira Prof ya. Baik, Prof, kira-kira menurut Prof, perempuan Indonesia saat ini seperti apa Prof melihat? Apakah yang diharapkan oleh semangat yang ada di dalam Al-Quran, bahwa adanya kesetaraan? Karena semangat Al-Quran saya melihat, Prof, dari pembacaan saya juga terhadap beberapa ayat Al-Quran, semangat Al-Quran itu adalah bagaimana laki-laki dan perempuan benar-benar setara, tetapi bukan persis sama.
Karena surah Ali Imran ayat 36 mengatakan walaysa dzakar kal untha, bahwa memang laki-laki dan perempuan itu yang berbeda. Dan ternyata dalam teori ilmu pengetahuan dari segi brain misalnya otak laki-laki dengan perempuan kan berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang juga menimbulkan ini orang menganggap bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan otak laki-laki lebih besar dari 100 gram daripada perempuan ya. Tetapi otak perempuan kan berimbang, itu dalam teori gender, teori dasar gender yang banyak didiskusikan. Nah, terkait dengan hal ini, Prof melihat perempuan kita Indonesia saat ini itu seperti apa di dalam merespon ayat-ayat Al-Quran. Artinya kita perempuan juga ingin mengamalkan ayat Al-Quran, pengikut sunnah Nabi, tetapi di satu sisi ya memang ya kita pun benar-benar merasakan bahwa inilah saya perempuan, merasa merdeka dengan keadaan saya sebagai perempuan muslim, dan bukan karena agama sehingga perempuan itu kelihatan terkungkung atau terdominasi gitu. Ya, saya melihat perempuan di Indonesia agak beda dengan perjuangan perempuan-perempuan feminis barat. Perjuangan perempuan atau feminis muslim Indonesia lebih kepada mengakar pada dasar Al-Quran dan hadis. Ini kan mungkin oleh sebagian orang masyarakat atau feminis barat bahwa kita bertanggung jawab di lingkungan keluarga, kalau jam kerjanya lebih banyak daripada laki-laki misalnya, itu bukan sebagai perbedaan yang diskriminasi antara satu dengan yang lain, tapi lebih kepada bagaimana kita perempuan, kalau misalnya kerja saya di rumah lebih banyak daripada laki-laki atau sebaliknya, itu bukan berarti diskriminasi, atau lebih baik kita ikhlas itu bahwa itu adalah bagian pahala yang kita akan dapat itu. Jadi jangan dikalkulasi berdasarkan ekonomi, berdasarkan gaji dan sebagainya. Jadi saya melihat ada upaya untuk meraih kesetaraan, tetapi kesetaraan bukan dalam konteks harus sama persis, tapi dikondisikan dengan situasi dan konteks kita dalam keluarga kecil misalnya, dalam skop masyarakat Indonesia itu kan beda. Jadi saya melihat ada upaya yang bagus, dan saya melihat ketika ada orang-orang yang luar biasa di luar sana, ketika orang tua ayahnya meninggal dan ibunya masih hidup, dan tidak sedikit pejuang akademisi, pejabat-pejabat yang saya dengar, terima kasih kepada ibuku yang telah mendidik dan membesarkan saya menjadi keluarga yang luar biasa. Paling tidak misalnya Prof. Kamarudin Amin merupakan Dirjen Pendis dan juga Dirjen Bimas Islam sekarang. Saya pernah mendengar bahwa terima kasih kepada ibuku yang telah membesarkan saya seperti itu. Jadi ayah yang sudah lama meninggalkan beliau, tapi seorang ibu yang sangat powerful itu masih mampu mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang super hebat. Banyak contoh-contoh di sekitar kita bahwa perjuangan. Nah ini saya melihat potensi perempuan Indonesia, terutama muslim ini, dia punya potensi yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dia mampu mendidik, dan dalam konteks single parent dia fight untuk itu. Dia fight untuk itu. Single fighter, bisa menjadi single fighter. Nah, saya ingin stressing di situ, Prof. Apa yang menjadi ciri khas perempuan Indonesia sehingga bisa menjadi single fighter tadi, Prof? Kira-kira adakah nilai-nilai lokal misalnya, atau nilai-nilai kekeluargaan yang selama ini hidup di masyarakat kita, terutama misalnya kita masyarakat Sulawesi Selatan? Ada enggak, Prof, dari situ? Saya kira nilai yang paling tinggi adalah nilai sirina kecil. Nilai apa ya? Saya bukan orang Sulawesi Selatan, tapi ada nilai itu yang dikembangkan oleh perempuan-perempuan Sulawesi Selatan, sehingga dia tough, dia berjuang keras untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Di Parepare kalau tidak salah ada anaknya Prof. Suryani itu, dan anaknya luar biasa semua, itu karena didikan seorang ibu. Jadi ada nilai sirina pece, dan juga itu terinspirasi dari nilai-nilai Islam, bahwa ibu yang baik, ibu yang luar biasa adalah ibu yang bisa menanamkan dan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Dan kalau ini kita luar biasa kan pahala seorang ibu. Makanya wajar saja Rasulullah SAW mengatakan, siapakah yang harus kita hormati? Ummuka. 3 kali. Jadi ini kan
apa yang diucapkan oleh Nabi pada konteks zaman dahulu itu sangat relevan dengan konteks kekinian. Dan inilah manusia luar biasa menurut saya. Seorang ibu bisa menyelesaikan 1-2 pekerjaan karena bagi mereka melakukan hal-hal mendidik anak dan seterusnya, sekalipun sekali lagi bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab ayah. Tapi ketika ayah sudah tiada, ibu mengambil alih semuanya itu, dan dia bisa mengatakan inilah anak saya yang soleh dan yang baik, dan dia bisa tough, bisa superwoman tentang untuk mendidik dan membesarkan. Betul. Jadi ada nilai budaya, nilai lokal dikombinasikan dengan nilai Islam. Betul. Sehingga ada tanggung jawab moral untuk menjadikan manusia luar biasa anaknya, dan dia berjuang untuk itu. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender ya, dalam kaitan dengan perempuan sebagai pilar ketahanan keluarga, bukan kemudian perempuan itu lepas dari keluarganya lalu kemudian berkiprah di ranah publik sampai keluarga ini menjadi terabaikan. Tetapi persoalannya mungkin Prof, yang menjadi dilematis adalah jika demikian maka perempuan menjadi triple burden ya, bebannya menjadi lebih sangat besar. Atau seperti apa Prof melihat perempuan menjadi pilar keluarga tetapi juga berkiprah di ranah publik, lalu mencoba menyatukan dua posisi ini, tentu saja ya namanya manusia kan punya keterbatasan. Ya, saya melihatnya keberhasilan perempuan wanita karir yang bisa bergerak di ruang publik dan di ruang privat itu bukan karena dia saja. Ada orang lain di sekitarnya, ada suaminya kalau dia bersuami, ada orang tua dan saudaranya mensupport dia. Tidak mungkinlah dia mandiri dan omong kosong kalau dia mampu dengan sendirinya. Pasti ada bantuan keluarga di dekatnya. Terutama tadi pasangan Prof ya. Pasangan. Iya, jadi tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas. Jadi maaf Prof, idealnya sebetulnya perempuan yang berkiprah di luar dan itu berhasil yang dalam kacamata Islam itu adalah mendapatkan dukungan penuh dari suami gitu. Iya, kan ada ayat yang mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Benar. Luar biasa tuh ilustrasi Al-Qur'an yang mengatakan kalian laki-laki atau suami itu adalah pakaian bagi istri, pakaian dalam arti bukan pakaian saja, dalam support secara totalitas terhadap keberlangsungan karir perempuan. Dan juga jangan juga dianggap bahwa laki-laki urusannya di luar dan tidak ada urusan dengan di rumah tangga. Saya kira tidak. Urusan rumah tangga adalah urusan laki-laki juga. Ini yang penting barangkali seimbangkan. Tidak mungkinlah menjadi profesor seorang perempuan, menjadi dokter seorang perempuan kalau dia 1 kali 24 jam di dapur. Artinya kapan keluarnya? Bukan. Jadi pasti ada mitra kerjasama yang bagus antara suami dan istri atau keluarga besar. Iya, jadi beban yang ada di rumah tangga selama ini itu juga akan mengalami pergeseran ketika perempuan berkiprah di luar. Tetapi tentu saja kiprahnya di luar perempuan tidak kemudian meninggalkan, tidak kemudian mengatakan, oh ini kan saya sudah bekerja di luar, saya harusnya ini di rumah tangga itu tidak seharusnya saya yang mengerjakan lagi gitu. Itulah yang saya katakan tadi, jangan hitung-hitungan material. Itu namanya hitung-hitungan material. Kalau hitungan-hitungan ibadah, apa yang kita lakukan di dalam rumah, suami juga melakukan hal yang sama dalam rumah, dan kita keluar rumah sama dengan suami keluar rumah, bukan berarti kompetisi kita, tetapi itu adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ada tugas-tugas tanggung jawab domestik yang kita lakukan bersama suami. Ada juga tanggung jawab sosial yang harus kita lakukan. Seperti kita datang ke MUI ini kan itu tanggung jawab sosial. Bukan berarti MUI mengatakan, ketua MUI mengatakan perempuan jangan ke sini. Itu tidak. Hanya MUI ini memberikan apresiasi yang luar biasa, pengakuan yang tidak sedikit terhadap kemajuan kita seorang perempuan. Nah terakhir Prof ini perempuan yang mandiri. Nah, kita sekarang kan dituntut ya kalau keluarga itu adalah pilar utamanya adalah perempuan, dalam hal ini ibu, ayah dan anak. Nah, ibu ini kan memiliki peran yang besar terhadap anak-anaknya. Nah, tentu saja dia menjadi role model bagi anak. Nah, perempuan yang mandiri, Prof, seperti apa untuk kita perempuan yang ada di Sulawesi Selatan yang muslimah ini?
Saya meluruskan dulu, role model jangan hanya ibu, tapi ayah. Ya, Ayah dan ibu adalah role model bagi keluarga. Tidak akan lahir, terus sekalipun tadi fakta yang mengatakan ibu lebih berkontribusi lebih banyak, tapi ayah juga. Karena ada juga persoalan, karena ayah tidak mau tahu dengan urusan di rumah, sehingga tidak dirindukan oleh anak-anak. Ini kan jadi role model dalam keluarga, ibu dan ayah. Jadi ada dualisme. Tentang pertanyaan perempuan yang mandiri, menurut saya yang pertama kemandirian di bidang religiositas, keberagamaan. Perempuan harus mandiri di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Artinya perempuan dituntut untuk belajar. Jangan hanya cukup mendengarkan pandangan orang lain, tapi dia harus mampu menganalisis apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis. Ya paling tidak harus baca Al-Quran. Harus membaca Al-Quran, tentu paling tidak sekalipun dengan terjemahan Kementerian Agama. Jadi ada kemandirian di bidang keberagaman. Yang kedua, kemandirian di bidang mentalitas. Mental. Jadi kalau agama saudara, mental psikologinya dia harus kuat. Jangan menjadi perempuan yang cengeng, yang terlalu dependen, cepat menyerah, baru cobaan sedikit langsung cengeng, nangis. Jadilah perempuan yang tough, karena perjuangan Aisyah, perjuangan Siti Hadijah terutama adalah contoh role model perempuan yang harus kita ikuti. Beliau pencari nafkah. Mencari nafkah, betul. Bukan Rasulullah. Beliau adalah pencari nafkah. Rasulullah punya tanggung jawab untuk umat. Iya, jadi perempuan-perempuan di sisi Rasulullah sebetulnya memberikan contoh kepada kita, Prof. Ya, perempuan yang mandiri. Itulah contoh yang sesungguhnya. Hadijah tidak pernah cengeng karena dia adalah sekalipun, tapi dia tetap berkuasa. Separuh harta dan seluruh hartanya dinafkahkan untuk perjuangan Rasulullah. Itu kan luar biasa. Iya. Hadijah itu kan simbol perempuan pengusaha ya. Aisyah simbol perempuan yang intelektual. Lalu ada Asma binti Abu Bakar, Prof. Perannya juga dalam ketika wahyu pertama turun, Asma membawakan selalu Rasulullah makanan yang jaraknya kita lihat ke Gua Hira itu bukan main-main. Dan pada saat itu kondisi perempuan di masa Rasulullah mampu membuat seorang Asma itu bisa keluar dan membawakan makanan, itu kan sesuatu yang itulah keberanian. Nah, Asma ini kan tidak berani dengan sendiri, ada lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang saya maksud, Prof, bahwa Rasulullah itu mensupport, memberikan situasi yang mendukung sehingga perempuan itu bisa menjadi intelektual, bisa menjadi mandiri secara ekonomi, ya, dan lain-lain. Iya. Baik, Prof. Terakhir sekali lagi, Prof. Kira-kira pesan Prof untuk perempuan yang muslimah yang ada sekarang ini apa, Prof? Pesan saya untuk perempuan muslimah, marilah kita berkontribusi apapun kebaikan yang bisa kita diseminasi kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada lingkungan kita, apalagi jelang Ramadan ini. Ramadan ini kan adalah merupakan upaya atau lahan bagaimana kita memelihara kelangsungan ketahanan keluarga dengan mensuplai gizi yang bagus, juga dengan Bapak, karena Bapak tidak boleh tidak berkontribusi dalam konteks ini ketahanan keluarga. Jadi perempuan yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar di ranah-ranah privat dan juga ranah-ranah sosial. Dan saya kira di Ramadan perempuan besar sekali kontribusinya, Prof, ya. Nah, tetapi catatan saya, jangan perempuan itu habis waktunya untuk urusan dapur. Padahal di bulan Ramadan itu kan dijanjikan pahala yang berkali-kali lipat dibanding di luar bulan Ramadan. Nah, perempuan juga berhak untuk meraih, misalnya di 10 terakhir Ramadan, karena dalam surah Al-Ahzab, kalau nggak salah, Prof, surah Al-Ahzab ayat 35 ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan di situ betul-betul disejajarkan bahwa muslim laki-laki, muslim perempuan, mukminah itu sama-sama mendapatkan pahala dari sisi Allah. Mari kita berkompetisi jelang Ramadan dan selama Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sesuai. Amin, insya Allah. Saya kira ini juga topik menarik, Prof, ya. Jadi pemirsa MUI Channel, ini banyak sekali sebetulnya yang bisa kita perbincangkan. Olehnya itu kita akan masih berbincang-bincang dengan Prof Aisyah Kara dan beberapa narasumber yang lain terkait dengan kajian keislaman, terutama dari topik, apalagi ini kan jelang Ramadan, Prof, ya.
tentu bagaimana perempuan menjalani di bulan Ramadan, bagaimana membuat jadwal-jadwal ibadah, bukan hanya buat dirinya tapi juga buat keluarga. Nah, ini saya kira topik yang bisa kita perbincangkan di episode-episode berikutnya. Tunggu episode selanjutnya. Episode selanjutnya, insya Allah, Prof. Iya, baik, Prof. Terima kasih banyak atas informasi dan pencerahan yang diberikan terkait dengan perempuan dan ketahanan keluarga pada acara Sakinah bersama PPRK MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih, Prof. Baik, pemirsa MUI Channel, ya, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Profesor Siti Aisyah Kara MA PhD tentang perempuan dan ketahanan keluarga. Menarik sekali apa yang kami perbincangkan tadi, dan insya Allah pada perbincangan berikut, pada episode-episode berikut, kita masih akan membahas seputar perempuan, remaja, dan keluarga dalam berbagai sudut pandang, dalam berbagai permasalahan. Nah, demikian barangkali bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, Prof, atas waktu yang sudah diluangkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa MUI Channel yang masih setia menonton acara ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan kondisi sehat walafiat, dan semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan saya tutup dengan ucapan wallahu musta'an alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.